Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Andoko Pramono, Sarjana Teknik, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Kelabang, Bondowoso. Kebetulan kali ini saya tidak sendiri, tetapi bersama dengan Ibu Agnes Ferisa, Sarjana Pendidikan. Kebetulan beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kelabang. Selamat siang Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Agnes? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu Agnes. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan prasupervisi Bu Agnes, di mana kegiatan prasupervisi ini nanti saya akan meminta informasi dari Bu Agnes terkait dengan apa-apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran yang Bu Agnes akan laksanakan. Jadi Bu Agnes, untuk supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Agnes. Kemudian kenapa kok kita melakukan kegiatan prasupervisi ini, Bu Agnes? Nah, ini akan memberikan kesempatan Bu Agnes untuk persiapan lebih awal, sehingga Bu Agnes lebih siap dan lebih percaya diri untuk melakukan proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, tentunya dengan proses yang terbaik yang akan diberikan oleh Bu Agnes. Bagaimana Bu Agnes, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Baik Bu Agnes. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Agnes, tentunya kan ada capaian yang ingin dicapai ya. Betul. Kemudian kira-kira tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai apa ya Bu Agnes ya? Baik Bapak, jadi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, kebetulan saya sudah masuk di materi tentang caption di pertemuan kedua. Jadi di pembelajaran ini tujuannya ialah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu mampu membuat dan mengkomunikasikan caption dengan baik dan benar sesuai dengan struktur teks, unsur kebahasaan, dan juga fungsi sosial dari caption itu sendiri. Jadi capaian yang ingin dicapai, kalau yang saya pahami tadi adalah bagaimana peserta didik itu mampu membuat dan mengkomunikasikan caption itu dengan baik gitu ya Mbak Agnes. Ya. Baik Mbak Agnes, jadi kalau tujuannya seperti itu tentunya kan ada bagian-bagian atau area-area yang akan dikembangkan oleh Bu Agnes. Betul. Kira-kira area apa yang akan dikembangkan oleh Bu Agnes? Baik Bapak, di sini saya akan mengembangkan dua area. Yang pertama dari segi kognitifnya atau dari segi pengetahuannya. Jadi di sini di awal pembelajarannya saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang caption, baik itu dari fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya, sehingga nantinya siswa itu mampu membuat caption dengan baik sesuai dengan fungsi, struktur teks, dan unsur kebahasaan tersebut. Selanjutnya, ranah yang ingin saya kembangkan itu di bagian keterampilannya. Setelah mereka mengetahui tentang background atau pengetahuan dari caption itu sendiri, jadi peserta didik nantinya diharapkan mampu membuat caption, entah itu dari gambar atau video, dan nantinya mereka akan mengkomunikasikan caption itu atau presentasi Pak Tri, presentasi di depan kelas yang nantinya akan di-share di media sosial, seperti itu. Gitu. Jadi yang saya tangkap tadi ada dua area yang akan dikembangkan, di area pengetahuan, kemudian yang kedua di keterampilannya. Keterampilannya, Mbak Agnes. Tetapi untuk mengembangkan itu kan Mbak Agnes perlu merancang pembelajarannya seperti apa yang Mbak Agnes ya. Jadi di situ kan Mbak Agnes perlu merancang strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran apa, terus metode yang digunakan, metode apa, mungkin bisa dijelaskan Mbak Agnes? Baik Bapak. Pertama, model pembelajaran yang akan saya gunakan itu PJBL atau Project Based Learning. Kenapa saya memilih PJBL atau Project Based Learning ini? Karena bahasa Inggris merupakan mata pelajaran bahasa, di mana bahasa itu pasti akan mengeluarkan produk, Pak.
Pak. Jadi baik itu menulis atau writing atau speaking, berbicara begitu. Jadi di sini saya menggunakan PJBL karena di akhir pembelajaran ini nanti mereka akan membuat sebuah project, yaitu membuat caption seperti itu. Kemudian untuk teknik atau strategi yang akan saya gunakan, nah ini menarik Pak Tri karena di sini saya akan mencoba menggunakan teknik baru, namanya itu double TW, TTW bahasa Indonesianya. Itu singkatan dari Think, Talk, Write. Jadi nanti peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok, mungkin 4 atau 5 kelompok. Mereka akan membuat project caption itu menggunakan strategi TTW ini. Jadi awalnya mereka akan berpikir dulu, sharing idenya bagaimana, setelah itu berdiskusi nanti enaknya bagaimana buat captionnya, baru setelah oke mereka membuat atau menulis caption. Setelah itu baru dijadikan sebuah project seperti itu. Dan untuk metode yang akan saya gunakan nanti di pembelajaran, yang pasti saya akan menggunakan metode tanya jawab dengan peserta didik, kemudian diskusi kelompok itu tadi, dan mungkin sedikit ceramah Pak Tri untuk menjelaskan pokok bahasan atau pengetahuan tentang caption itu terhadap peserta didik. Wah, seperti itu. Luar biasa sekali nih. Tentunya nanti akan sangat menarik kegiatan pembelajarannya ini, Pak. Mudah-mudahan. Iya, karena menggunakan strategi baru, TTW, Betul, kemudian model pembelajarannya menggunakan PJBL ya. Project based learning, tentunya akan ada project yang akan diberikan nanti dalam kegiatan pembelajaran itu. Kemudian metodenya seperti biasa juga menggunakan model diskusi, ya, tanya jawab dan gitu ya, ceramah dan gitu, sedikit Pak. ceramah ya, Betul. untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik gitu ya. Baik, Pak Agnes. Kemudian untuk yang model atau rancangan seperti itu tadi kan tentunya membutuhkan media ya, Pak Agnes ya. Betul. Kira-kira medianya seperti apa, Pak Agnes? Baik, media pembelajaran nanti yang akan saya gunakan, yang pasti saya akan menggunakan laptop untuk mengajar. Kemudian saya butuh alat LCD Pak, jadi sebagai alat untuk menayangkan slide atau pokok ajaran yang akan saya sampaikan ke peserta didik. Dan untuk bahan ajarnya nanti akan saya gunakan aplikasi Canva begitu. Jadi saya memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat sebuah bahan ajar yang nantinya akan saya tampilkan ke peserta didik seperti itu. Jadi strateginya tadi strategi yang baru, kemudian didukung dengan media pembelajaran yang up to date, yang menggunakan media-media yang modern gitu. Ini malah justru ingin saya cepat-cepat bisa ikut nimbrung di kelasnya Mbak Mas nanti. Kira-kira kapan Mbak Mas dilaksanakan? Senin depan Pak. Senin depan Senin depan. Di jam ke 7.89. 7.89 kelas berapa Pak Mas? Kelas 12 Kelas 12 AKL. AKL. Insya Allah saya nanti hadir di situ Pak Mas. Ini malah ingin cepat-cepat hadir di situ karena di situ ada sesuatu yang baru sepertinya yang Pak Mas juga menggunakan media-media yang modern seperti itu, sangat menarik. Terima kasih Mbak Nes untuk kesempatan kali ini. Jadi saya ucapkan nanti selamat berkarya. Kemudian insya Allah saya juga akan hadir di kegiatan pembelajaran Mbak Nes. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I am good, thank you. Wah, pagi hari ini semangat sekali ya. Pat, how do you feel today? Apa yang kamu rasakan pada pagi hari ini? Baik. Selain itu, happy, sedih, kecewa? Happy, happy dulu. Arima, how do you feel today? Senang, happy. Farel, how do you feel today? Senang. What makes you happy? Yang membuatmu happy apa? But
bahagia, tapi punya sahabat yang baik juga bahagia. Oke, who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Masuk semua? Masuk semua? Oke, alhamdulillah tidak ada yang sakit, sehat semua. Oke, sudah siap ya belajar bahasa Inggris? Yes, Mom. Are you ready to study English? Ready. Kalau siap, buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris dimasukkan, video yang masih pakai jaket dibuka, kan panas ya, cuaca akhir-akhir ini panas. Ayo, buka dulu yuk jaketnya. Cuaca beberapa minggu ini sedang Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingat what did we learn last week? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Who still remember? Raise your hand, please. Kita belajar tentang apa? Sudah kemarin kerja. Setelah itu kita belajar tentang apa? CV. Ya, membuat CV melalui Canva. Ya. Setelah itu kita sempat di pertemuan pertama membahas materi baru. Ada yang masih ingat? Apa? Desita. Caption. Masih ingat? Bu, iya Bu ingat Bu. Kalau bahasa Inggris sekarang kita sudah masuk di caption. Have you made caption today? Sudah buat caption hari ini? Sudah. Sudah buat story hari ini? Jangan lupa nanti kalau buat story dikasih caption by using English. Kan sudah belajar ya? Siapa yang masih ingat social function dari caption? Ayo. Tujuannya kita membuat caption apa? Ada gambar. Kalau kami tidak ada captionnya, nanti kan bingung ya. Supaya menjelaskan. Ya, jadi maksudnya kita membuat caption tujuannya itu untuk menjelaskan atau menolong pembaca bagaimana isi dari gambar astronomi. What are you talking about? Lagi kira apa ini? Kok rasanya asik ya? Bisa? Nanti aja, jadi masuk ya. Oke. Nah, oke guys, today we are going to learn about caption. Jadi hari ini kita masih akan belajar tentang caption yang keren. Today I am going to give you project. Andri, hasilnya ditaruh di rumah. Rofi, nanti aja kalau buat caption ada tugas tersendiri dari kita. Nah, today I am going to give you project. Ibu akan memberikan kalian project. Jadi nanti ada 2 project, membuat caption dari gambar yang telah ibu sediakan dan kemudian membuat caption dari foto atau video berdasarkan foto dan video yang kamu buat sendiri. Nanti pengerjaannya secara berkelompok dan juga hari ini ibu akan menggunakan sebuah teknik baru. Tapi sebelum itu, untuk memotivasi kalian, soalnya ibu lihat ini kok kayaknya ada yang Aulia, masih ada yang tidak menyatu jiwa dan raga. Ya, puji. Semangat. Semangat. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Ini ibu bagi 2 kelompok. Ini
grup E, ya grup E, tidak apa-apa lebih banyak karena memang ada 5 kelompok di sini. Ini grup E, ini grup B, ya. Jadi yang pertama grup E adanya seperti ini. Till my friend we meet again. Ya, kemudian grup B. Till my friend we meet again. Ya, maaf ya, sebenarnya tidak menunggu ya. Jadi kalau ada sedikit fals, tidak sedikit, bu fals semua. Ya, yang penting kita happy dulu. Nah, setelah menyapa grup E, menyapa ke grup B menyapa ke grup A. Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Jadi masih ingat ini lagu kalian mungkin waktu masih kecil, masih SD. Lagu Potong Bebek Angsa. Potong bebek angsa, angsa dibalik, ada bisa gitu ya. Nah, jadi nadanya seperti ini yang oke, seperti ini nanti. What are you going to do? I'm going to study. What are you going to do? I'm going to study. Lalu bersama let's study English to face the future. La 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 la. Ya? Apa? Siap? Siap. Paham sama lagunya? Kita mulai ya. I am going to count until 3. Dimulai dengan UK. Baru dilanjutkan B selanjutnya seperti itu. Yuk. 1, 2, 3. Hello my friend, we meet again. Hello my friend, we meet again. Then what are you going to do? I'm going to study. What are you going to do? I'm going to study. Let's study English to face the future. La la kok ketawa? Lucu bu lagunya. Iya, sama makasihnya ya. Well ya. Okay. So are you ready to study English? Yes. Harus ready ya. Kita harus semangat belajar apapun karena belajar itu harus sepanjang belajar. Ya. Oke. Pelajaran hari ini tentang caption. Tujuan kita belajar caption yaitu untuk membuat kalian paham bagaimana membuat caption yang baik dan benar sesuai dengan fungsi sosial, subteks, dan unsur kebiasaan dari caption. Saatnya yang kedua dimulai. Nah, Nampaknya jemput hasil saya pengen dulu kira jaga pada dulu membaca masuk keras. jadi setelah kita tahu tujuannya, manfaat kita belajar caption itu apa sih? Sebenarnya caption itu kan sudah tidak asing ya dengan kita sehari-hari. Ya pasti saya yakin kamu setiap hari sering update status dengan caption-captionnya. Iya bu, tapi pakai bahasa Indonesia. Nah, coba sekarang biar lebih gaul sedikit pakai bahasa Inggris. Buat yang menarik, apalagi yang suka jual online. Siapa di sini yang pedagang online? Ada nggak? Ada nggak di sini yang jual online? Nggak ada ya? Kalau ada yang jual online itu pada saat posting dagangan-dagangannya buatlah caption yang menarik supaya pembeli itu tertarik untuk membeli barang kalian. Seperti itu ya. Jadi manfaatnya itu banyak sekali untuk captionnya. Oh ya. Ada apa di HP-nya? Nanti aja kalau buat caption. Jangan khawatir.
Oke, sekarang saya akan sedikit mengingatkan tentang materi caption yang kita sudah pelajari minggu lalu. Sebentar ya, kalian kan sudah belajar minggu lalu. Ada yang masih ingat enggak caption itu apa? Lupa. Tadi sudah dijelaskan sama Ade. Nah, jadi caption itu adalah sebuah teks yang muncul di bawah gambar atau video. Kalau saya cuma update status saja, gambar, tidak ada tulisan apa-apa, ya berarti tidak ada captionnya, ya itu hanya gambar. Maksudnya caption itu adalah tulisan yang menyertai video atau gambar atau tabel atau grafik dan sebagainya. Untuk jenis-jenisnya caption ada yang masih ingat? Jenis-jenisnya caption? Lupa. Ada berapa kemarin? 8. Ada 6. Saya ingatkan sedikit cuma 2. Nah ini. Coba kalian amati di sini. Nah, yang pertama ada identification bar. Identification bar itu berarti orangnya cuma satu, menjelaskan siapa yang ada di gambar. Misalkan kalian foto Bu Agnes di depan, jadi Bu Agnes sedang mengajar di 12 AKM. Itu namanya identification bar. Jadi hanya ada satu orang di gambar dan apa yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua jenisnya itu cutline. Cutline ini caption yang biasa kita temukan di magazine atau newspaper, di majalah atau di koran. Kamu kalau buka koran atau mungkin berita yang ada di media sosial atau di HP, kan sekarang sudah jarang dari koran, adanya itu lewat digitalisasi. Ya, tapi di sana kan biasanya ada gambarnya, ya, ada berita, kemudian ada gambar. Di bawah gambar itu kan ada tulisan. Itu namanya caption. Nah, ini contohnya outline. Kemudian summary. Summary itu memberikan penjelasan lengkap siapa yang ada di gambar, apa yang dilakukan, kapan terjadinya, di mana lokasi terjadinya, dan mengapa itu terjadi. Misalkan ibu foto kalian, kemudian saya update media sosial saya tulis story 12 AKL Skamela sedang belajar bahasa Inggris hari Senin, tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian. Mereka belajar bahasa Inggris karena sesuai dengan jadwal pelajaran itu. Itu adalah captionnya ya. Jadi ada gambarnya kamu, kemudian ada captionnya, menjelaskan siapa yang digambar, kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan mengapa hal itu terjadi. Itu yang ketiga ya. Kemudian expanded. Nah, expanded ini hampir sama dengan summary, cuma lebih panjang daripada summary. Maksudnya lebih panjang, Bu. Di caption itu ada kutipan yang dibicarakan oleh seseorang. Misalkan tadi 12 AKL di Skamela sedang belajar bahasa Inggris pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2023. Mereka belajar bahasa Inggris karena ingin pergi ke luar negeri dan pintar bahasa Inggris. Kata Febri, Bu, saya ingin pintar bahasa Inggris, ajari saya ya. Nah, jadi ada tambahannya, kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Feel, are you with me? Do you understand? Lagi situ apa yo? Kayaknya Vio masih nonton ya.
identification bar. Kalau identification bar itu kan hanya satu. Kalau group identification namanya group, berarti ada banyak. Kamu foto sama temennya, best friend forever. Nah, ini namanya group identification, best friend forever. You are always in our heart. Itu adalah identification. Kemudian yang terakhir, ini biasanya yang paling sering digunakan sama kalian, yaitu quote. Nah, siapa yang sering copy paste dari Google, ambil quote-nya orang-orang terkenal. Hidup tanpa cinta, seperti tanpa garam. Itu quote-nya siapa? Nah, ini saya ada contoh quote. Life is like riding bicycle. To keep your balance, you must improve your body karena Albert Einstein. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kalau kamu mau sepedanya itu terus balance, seimbang, kamu kan harus terus memainkan. Maksudnya apa? Kalau kamu mau terus hidupnya kamu itu nyaman, baik, sukses, kamu harus terus berjuang. Itu maksudnya. Ya. Kemudian ini terakhir. Nah, the only way to do great work is to love what you do. Ini katanya saya di sana salah satu cara atau satu-satunya cara untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik adalah mencintai apa yang kita lakukan. Ada pepatah bilang, do what you love what you do. Siapa yang tahu artinya? Do what you love what you do. Do, apa do? Lakukan what you love, apa yang kamu cintai, sukai. And love what you do. Dan cintai apa yang kamu lakukan. Oh, iya. Oke, sampai di sini any question? Sudah. Yakin? Sudah paham? Yes. Paham. Oke. Kalau sudah paham, now I am going to give you work or project. We are going to do a project. Kita akan membuat sebuah project. Ini maksudnya jadi dia I have LKPD. Ibu punya LKPD, lembar kerja peserta didik, worksheet. Nah, di sini kalian minggu lalu kan sudah batas ini ya, social function, the text. Kemudian yang itu B, we have two project. The first project yang pertama adalah make caption based on the pictures. Jadi buat caption berdasarkan gambar yang sudah saya sediakan di LKPD. Ada 5 gambar di sini ya. Nah, kamu buat caption sesuai gambar yang ada. Jadi harus sesuai dengan gambarnya. Ya, kenapa? Ya, nanti kamu buat caption ya di sini. Oke, coba perhatikan. Untuk project yang pertama kan di sini ada 5 gambar. So I am going to divide you into some groups that consist of 5 students. Karena di sini muridnya ada lebih, tidak apa-apa, 1 lebih 6 ya. Di 1 6 tidak apa-apa, oke. Jadi di sini misalkan ada 5, sudah ada 5 kelompok, 5 orang, 5 di sini bisa 6, oke. Untuk proyek yang pertama kita gunakan teknik double T double T double
Maksudnya gimana Bu? Think itu apa? Think. Berpikir, ngomong atau berbicara, right? Maksudnya gimana itu? Jadi begini, kita perhatikan semua nanti biar tidak ada yang bertanya pada saat mengerjakan ini. Satu kelompok kan ada 5 students. Yes, ya. Student number 1 answer the question number 1. Coba. Student number 2 make caption. Yes, make caption about picture number 2. Person number 3 mengerjakan yang picture 3. Number 4 mengerjakan yang picture 4. Number 5 mengerjakan picture 5. Saya beri contoh, misalkan di sini Halimah mengerjakan dulu nomor 1. Nah, Halimah mengerjakannya pakai teknik PPP, dipikirkan dulu. Jadi jangan asal. Berpikir dulu apa ya? Oh ini dari gambarnya anak santri sedang megang buku, mau kemana? Mau belajar. Kira-kira apa action yang tepat? Misalkan Halimah, oh ini some students are studying together. Misalkan, dibicarakan gimana? Setuju nggak? Setuju? Misalkan, udah bukan katanya Ivy. Udah Halimah bukan. Jangan itu kan bukan belajar, jangan belajar. Oh ya berarti some students are working together. Kalau sudah temannya setuju baru ditulis. Itu maksudnya teknik PPP. Jadi berpikir dulu, kemudian didiskusikan dulu, kemudian baru ditulis. Nah, nomor 2 gantian, ada yang mengerjakan. Caranya sama seperti tadi. Paham? Paham ya? Kalau sudah paham, ada pertanyaan untuk tugas yang pertama? Oke, sekarang saya jelaskan dulu proyek yang kedua. Nah, proyek yang kedua ini take picture around you. Jadi tugasnya kamu ambil foto atau video di sekitarmu, kemudian buat caption berdasarkan gambar atau video tersebut, kemudian share di media sosial. Nah, kita tentukan tema proyeknya dulu. Pertama, kita pilih dulu ya. Ibu kasih 5 tema dulu. Yang satu tentang love, cinta. Kedua tentang friendship, persahabatan. Yang ketiga tentang nature, tentang alam. Kemudian keempat misalkan tentang sport, olahraga. Kelima tentang family, keluarga. Sekarang kita tentukan kalian mau tema yang mana? Love, friendship, nature, friendship.
dengan temanya kamu ini adalah ya nomor 2 kamu nanti kamu buat tampil Febri foto nanti berdua itu sama email. Kita buat tentang friendship-nya. Oke. Coba kalian proyek yang kedua ini saya beri waktu seminggu, jadi minggu depan kalian kumpulkan ya. Ini tugas individu kan, tugas berkelompok. Nanti saya share dulu contohnya punyanya kelas 12 ITL. 12 ITL kemarin itu sudah mengerjakan, sudah dikirim ke ibu. Nanti saya share dulu ya, karena HP saya masih blank. Ya, saya share dulu. Nah, sekarang kalian kerjakan proyek yang pertama dulu ya. Ini apa bedanya saya bagi satu kelompok satu. Dok, tadi apa? Buat caption tentang santri. Ini kan gambarnya santri ya. Karena kebetulan kita sedang merayakan Hari Santri. Bahasa Inggrisnya santri itu sama dengan siswa ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah student. Atau kamu boleh tidak usah di bahasa Inggris kan tetap pakai santri. Boleh. Bagaimana? Oke guys, Farel kartnya dulu. Now, please listen to your friends. Your friends group 1 is going to present the project about making caption. Oke, number 1 siapa dulu? Febri dulu. Oke, dibacakan untuk picture number 1. Captionnya apa? Study. Okay. Sharing and studying together are the most happiest moment today. Jadi captionnya, berbagi dan belajar bersama adalah hal yang paling menyenangkan. Okay, thank you. Number 2. How beautiful it is, and then just perfect and amazing. Jadi ada caption nomor 2, itu gambarnya apa? Alam, forest ya. Jadi captionnya apa? Betapa indahnya ciptaan Tuhan, maksudnya seperti itu ya. Just perfect and amazing, mengagumkan dan sempurna. Itu kalau buat caption harus yang bagus-bagus. Oke, thank you. Nomor 3. Oke. Nah, ini sangat bagus ini. Nomor 3 itu ada gambarnya 3 orang sahabat. Kemudian captionnya apa tadi Bunda? We will be friends until the end of the world. Kita akan selamanya menjadi sahabat sampai akhir dunia. Itu contohnya. Oke, picture number 4. Nah, itu ada gambarnya graduation ya. With friends, we can reach our dream together. Dengan teman, kita bisa meraih mimpi bersama. And the last is
Oh, nah ini gambarnya apa? Number 5. Cinta. Ada gambarnya 2 burung sedang mengadu kasih. Sian. Ini cucunya ini membentuk seperti itu. Oh, maksudnya gambarnya ini kan tentang 2 orang yang jatuh cinta sama seperti burung dan cinta. Jadi captionnya tentang cinta. I will take care of you forever. Aku akan menjagamu selamanya. Because kita memiliki adalah karena kamu adalah cinta dalam hidup. Iya. Tentunya ada itu. Oke, thank you very much. You are doing a great job. Please give applause to your friends. Terima kasih. Okay guys, you have presented your project in front of the class. I am so proud of you. Dan jangan lupa next project yang sudah kita bahas tadi, temanya tentang friendship, minggu depan dikumpulkan ya. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke ibu. I am going to give you score. Anak-anak suka ya kalau ada membuat ini kayak gitu. Membuat caption ya tentang friendship. Setelah kamu take foto atau video boleh kasih caption di bawahnya tentang friendship, kemudian kamu upload di media sosial. Setelah itu kamu screenshot kirim ke saya. Ya, dikumpulkan dari Senin depan. Nanti saya kasih contohnya. Oke. Today we have learned about caption. And it has been at the end of the lesson. But before we close the lesson for today, sebelum kita tutup atau akhiri untuk mata pelajaran bahasa Inggris hari ini, please conclude the lesson for today. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa? Siapa bisa? Yuk, siapa yang mau mencoba? Febri. Kita belajar apa hari ini, Febri? Kita belajar tentang caption. Ya, belajar caption itu apa? Oke, thank you. Jadi caption itu adalah tulisan yang muncul di bawah gambar atau video. Kemudian hari ini kalian sudah membuat apa? Sudah membuat apa? Caption berdasarkan gambar. Tadi sudah mengerjakan tugasnya pakai teknik apa? Ingat-ingat apa TTWB? Apa itu? Sekarang siapa yang mau merefleksikan pelajaran pada pagi hari ini? Pada hari ini siapa? Siapa yang mau merefleksikan pelajaran? By using Indonesia nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Yuk.
Sudah yang lain harus dipegang. Hari ini saya dengan belajar bahasa Inggris. Belajar tentang Belajar tentang caption. suka Anda? Suka. Jangan lupa nanti tugasnya ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pelajaran hari ini, pelajaran bahasa Inggris hari ini, suka dengan pelajaran tersebut? Bu, nanti saya akan dengan bagus Bu. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar membuat caption, membuat sebuah project, membuat caption, dan untuk project selanjutnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita masih akan belajar tentang caption dan ibu akan memberi quiz nanti secara individu. Oke guys, sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, saya minta dipimpin berdoa dulu. Ya. Yuk, ayo. Ketua kelasnya. Okay guys, see you next week. Don't forget to study at home and don't forget to do your project at home. Saya tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan pasca supervisi. Kebetulan saya masih ditemani oleh Ibu Agnes Versia. Kebetulan beliau yang kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dan dilakukan supervisi. Selain ditemani oleh Ibu Agnes Versia, pada kesempatan kali ini kami juga ditemani oleh Ibu Kurniawati yang kebetulan beliau adalah guru pendamping atau guru pengajar praktek yang akan mendampingi kita pada kesempatan kali ini untuk kegiatan pasca supervisi yang telah dilakukan kemarin bersama Ibu Agnes. Assalamualaikum Bu Kurnia. Assalamualaikum Bu Agnes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bu Kurnia, Bu Agnes? Sehat, semangat. Alhamdulillah baik Pak. Baik, kalau gitu kita lanjutkan kegiatan kita untuk percakapan pasca supervisi yang telah dilakukan kemarin ketika Bu Agnes Versia melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Agnes terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Agnes. Kira-kira sudah sejauh mana kegiatan pembelajaran Bu Agnes, kita evaluasi apakah sudah mencapai target yang diinginkan atau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Baik, Bu Agnes, pada kesempatan ini pertanyaan yang pertama adalah perasaan Bu Agnes. Bagaimana perasaan Bu Agnes ketika telah mengikuti atau melaksanakan kegiatan supervisi yang dilakukan kemarin? Baik, untuk kegiatan supervisi kemarin di pembelajaran yang saya lakukan, kebetulan kemarin itu sudah pertemuan kedua di materi caption, dan saya bahagia
bahagia tentunya, karena dengan disupervisi saya akan mengetahui mungkin kekurangan, kelebihan atau hal yang perlu ditingkatkan. Dan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas, alhamdulillah ya saya cukup puas dengan kegiatan kemarin, karena dari segi materinya saya antusias sekali mengajar caption kepada anak-anak, karena anak-anak itu suka Pak kalau belajar tentang caption karena berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin teman-teman di sini juga sudah sering membuat caption dari WA status, mungkin dari Instagram seperti itu. Jadi sangat happy karena peserta didiknya juga saya perhatikan kemarin antusias, cukup antusias. Ya, jadi begitu senang, begitu ketika melihat peserta didik sudah antusias dan sebagainya, Bapak sudah merasa apa yang ingin dicapai itu sebenarnya sudah terasa akan didapatkan, akan menjadi ada pengembangan itu ya Pak. Baik Pak Mas, mungkin ini mungkin bisa diceritakan kembali kira-kira yang berkaitan area-area pengembangan yang akan dikembangkan kemarin ketika kegiatan pembelajaran, apakah sudah mencapai target yang diinginkan atau mungkin masih ada kekurangan. Kemudian kira-kira langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah dilakukan kemarin Pak Mas untuk mencapai area-area yang dikembangkan kemarin. Baik, untuk area yang dikembangkan kemarin saya mencoba mengembangkan dua area. Yang pertama area kognitifnya, pengetahuannya. Saya rasa sudah cukup Pak. Kemarin saya juga sudah memberi tugas bagi peserta didik untuk membuat caption, memberikan proyek membuat caption dari gambar yang saya sediakan. Kemudian untuk keterampilannya itu kemarin saya beri proyek, tetapi masih akan ditentukan minggu depan seperti itu. Jadi proyeknya mereka secara berkelompok, keterampilannya mereka itu saya buat secara berkelompok. Kemudian dari situ saya akan melihat keterampilan mereka bagaimana dari segi mengambil fotonya juga, videonya, dan dari caption yang mereka buat itu sudah sesuai tidak dengan foto atau video yang mereka ambil. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya kemarin sudah terlaksana. Kemarin saya menggunakan metode TPW, teknik TPW, Think Talk Write. Jadi saya mencoba metode baru itu dan lumayan lah Pak, cukup berhasil. Tapi saya harus mendampingi di setiap kelompok gitu. Kalau saya tidak mendampingi, mungkin teknik itu tidak akan berjalan seperti itu, karena tipe peserta didik di sekolah kami ya anak-anak itu masih pasti minta Bu ini gimana masih mungkin sedikit bingung gitu, apalagi bagi mereka pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran yang cukup sulit mungkin dari situ. Jadi kemarin yang dicapai sudah itu dari kognitifnya, pengetahuannya sudah dicapai, dan keterampilannya sudah, tapi nanti proyeknya mereka saya beri waktu 1 minggu depan baru dikumpulkan. Ya, jadi kalau misalkan dibuat dalam bentuk skala, kira-kira ketercapaiannya berapa Mas? Dari misalkan kita buat skala 0 sampai 100, ketercapaian Bu Agus di angka berapa kira-kira? Berapa ya Pak? Saya sebenarnya tidak begitu yakin sih, mungkin sekitar 75 sampai 80 mungkin ya, karena ya itulah mungkin ada beberapa hal sebenarnya yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan seperti itu. Tapi namanya di lapangan terkadang kan seperti itu, tidak sesuai harapan. Ya, kalau tadi kira-kira ini Pak Mas, kan ada hal yang sepertinya disampaikan Pak Mas, ada hal-hal yang kurang diinginkan atau ada kendala-kendala yang dihadapi kemarin. Kira-kira apa yang tidak diinginkan, kendala yang dihadapi kemarin, gambarannya seperti apa? Yaitu Bapak kemarin, kalau menurut saya kendalanya sebenarnya tidak hanya kemarin saja Bapak, di setiap pembelajaran itu anak-anak itu masih terlalu sering ini Pak, main HP. Padahal saya sudah mengingatkan, ayo nanti kalau waktunya buka Google, buka kamus di HP-nya silahkan. Jadi kadang mereka itu asik dengan HP-nya sendiri. Itu yang pertama. Jadi sedikit-sedikit kan saya selalu mengingatkan, ayo HP-nya
siswa itu yang sepertinya motivasi belajarnya itu masih rendah gitu. Meskipun sudah saya kasih motivasi nyanyi bareng-bareng, senang-senang dulu, ternyata tuh masih kurang mampu untuk meningkatkan motivasi mereka seperti itu. Kemudian yang ketiga juga kendalanya itu mungkin dari ini kegiatan kelompoknya ada yang masih tidak efektif karena ada beberapa peserta didik yang sebenarnya itu tidak cocok gitu Pak sama kamu satu kelompok, saya kok satu kelompok sama ini sudah tidak apa-apa seperti itu. Jadi mungkin waktu di kegiatan kelompoknya mereka tidak maksimal ya karena mungkin yaitu karena tidak cocok dengan Jadi ada 3 kendala kemarin ya, yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran ya Pak Agnes ya. Kira-kira apa ya penyebabnya Pak Agnes ya dari 3 kendala itu? Kira-kira yang menyebabkan seperti itu apa Pak Agnes? Baik Pak, untuk di kelas yang kemarin saya gunakan untuk supervisi, kebetulan ini adalah tahun pertama saya mengajar kelas itu. Maksudnya di kelas-kelas sebelumnya saya tidak pernah mengajar kelas itu gitu Bapak. Dan di pertama kali pertemuan di semester 1 kemarin ini, saya membuat diagnostic test. Tanya apa suka sama bahasa Inggris, jadi saya memberi pertanyaan baik itu di ininya namanya di kemampuan bahasa Inggrisnya dan non bahasa Inggrisnya, seperti kamu suka dengan bahasa Inggris, gaya belajar apa yang kamu suka seperti itu. Kemudian saya kasih pertanyaan-pertanyaan dasar bahasa Inggris seperti itu, dan dari 26 peserta di kelas itu saya hanya menemukan 1 siswa yang suka bahasa Inggris. Dan ketika saya cek hasil diagnostik berupa kemampuan dasar mereka dalam bahasa Inggris itu memang lemah sekali Pak. Mungkin kendalanya yaitu karena 1, dasarnya mereka tidak suka bahasa Inggris. Kedua, mungkin karena jam bahasa Inggris kemarin kebetulan jam terakhir Pak. Jadi mungkin peserta didiknya sudah capek, sudah lelah, sudah mengantuk gitu, jadi kurang maksimal. Jadi kemungkinan penyebabnya itu 2 tadi ya, kemungkinan karena tidak begitu suka dengan pembelajarannya ya, atau tidak suka dengan mata pelajarannya, tidak suka dengan mata pelajarannya gitu ya. Tidak suka sama mata pelajarannya. Kemudian yang kedua karena di jam-jamnya sudah kritis ya. Baik Pak Agnes. Kira-kira Pak Agnes untuk kedepannya Pak Agnes ya, untuk mengatasi hal yang seperti itu Pak Agnes ya, agar target-target yang ingin dicapai oleh Pak Agnes itu bisa didapatkan, bisa tercapai. Kira-kira mungkin punya apa ya, punya trik-trik langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi 2 hal yang tadi Pak Agnes. Mulai anak tidak suka belajar bahasa Inggris, kemudian yang kedua karena sudah di jam-jam kritis tidak semangat. Nah, mungkin ada trik yang akan digunakan untuk yang berikutnya. Begini Bapak, saya sebenarnya sudah pernah melakukan beberapa cara bagaimana untuk membuat peserta didik itu suka dengan bahasa Inggris. Jadi saya itu tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran dengan teknik-teknik tertentu pada peserta didik, tetapi saya itu sering memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada peserta didik, yaitu dengan memberikan sebuah film. Jadi saya mencari film
baru. Seperti apa mungkin teknik barunya? Dengan menggunakan permainan mungkin Pak. Sebenarnya anak-anak itu kalau permainan tuh suka, tapi kalau sudah mandu ada hadiahnya gitu. Jadi ya saya memberikan hadiah kepada mereka gitu, tapi tidak setiap waktu saya selalu bermain game begitu. Kadang anak-anak ya tertarik Pak, Bu main game gitu, tapi bermain game itu hanya sebatas ice breaking saja. Setelah bermain game kembali ke pelajaran seperti itu. Ya rencananya saya akan mencari permainan-permainan baru yang meningkatkan semangat peserta didik. Kemarin terakhir itu saya pernah mencoba bermain game IC kepada anak-anak didik, itu lucu seru gitu Pak. Jadi saya akan browsing lagi, mencari lagi permainan-permainan baru yang bisa meningkatkan semangat atau motivasi peserta didik untuk belajar bahasa Inggris. Baik Mbak Agnes, jadi kalau yang saya tangkap tadi, Mbak Agnes akan mencoba melakukan langkah-langkah untuk perbaikan sehingga ketika target-target yang diinginkan Mbak Agnes itu belum 100% tercapai, akan menggunakan langkah-langkah berikutnya. Kalau yang saya tangkap tadi menggunakan cara-cara yang memotivasi siswa agar siswa itu betul-betul tertarik dengan kegiatan pembelajarannya. Baik Mbak Agnes, kira-kira untuk yang langkah-langkah yang akan dicoba ini kapan akan dilaksanakan Mbak Agnes? Ya mungkin setelah materi caption ini selesai. Setelah materi caption? Ya. Saya. Jadi nanti untuk materi berikutnya saya akan mencoba mencari model pembelajaran yang lain atau mungkin teknik yang lain atau mungkin nanti saya kasih SBB apa gitu yang membuat yang sifatnya motivasi. Ya, sifatnya memotivasi peserta. Baik Mbak Agnes, tadi sudah disampaikan kendala-kendala yang dicapai, kemudian ketercapaian dari kegiatan pembelajaran kemarin sampai pada Mbak Agnes akan mencoba langkah-langkah baru untuk mencapai target sampai ke target yang sempurna seperti itu ya Mbak Agnes. Terima kasih Mbak Agnes atas jawaban-jawaban yang saya berikan dari pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan pasca supervisi ini. Kemudian pada kesempatan kali ini karena kita bersama Ibu pengajar praktek yang mendampingi kita, saya memberikan atau meminta semacam feedback dari Ibu PP dari kegiatan pasca observasi yang sekarang. Kami persilakan Ibu